alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu di mata pelajaran fikih. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kita absensi terlebih dahulu ya. Kenapa ini sangat sedikit sekali yang sekolah? Banyak yang apa? Banyak yang sakit dan izin ya. Oh iya, nggak apa-apa. Yang pertama itu Azmi Ainul Mubarak kemana? Izin. Yang kedua Afkar Zaidan Arsyalan. Sakit. Afiza Azahra. Ada acara atau izin? Oh izin ada acara ya, nggak apa-apa. Andra Mustian Sabani. Hadir. Selalu hadir ya Andra itu rajin. Iya. Apa bagus yang rajin itu. Kaisa Aurelia Syahira. Kemana? Sakit. Apa? Sakit. Maria Akbar Rizki. Hadir. Muhammad Adam Fatur Rahman. Hadir. Mutia. Mutia Wilanisa sakit. Ya Nadira Amelia Nurfala. Izin. Kenapa ini? Kok gak ada ceweknya? Nggak tahu. Ada yang sakit, ada yang izin ya? Iya. Oh iya, gak apa-apa. Meskipun sedikit ya, kita belajar, tapi harus tetap semangat. Gak apa-apa. Tepuk semangat, semua tepuk semangat. Enggak. Untuk membersihkan waktu ya, karena saya melihat dari wajah kalian itu sangat lesu ya, sangat lesu sekali. Langsung saja ya ke materi tentang najis. Ditulis terlebih dahulu ya. Coba dikte oleh Mario. Bagaimana menulisnya sudah? Sudah. Oke, kalau sudah saya akan menjelaskan. Sebelum menjelaskan ya, saya akan bertanya terlebih dahulu. Apa sih definisi dari najis? Ada yang tahu? Siapa? Andre? Apa coba? Barang yang kotor. Ada lagi? Ada. Apa? Barang yang menjijikan. Barang yang menjijikan boleh. Ada gak sih definisi yang lebih real gitu? Coba. Ada. Siapa? Kamu? Ada ya? Najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor atau menjijikan menurut syariat Islam. Nah, itu sangat real ya, bagus sekali pengertiannya. Dipandukan dari pengertian Andre dan Mario ya. Najis itu adalah barang atau benda atau sesuatu yang dianggap kotor dan menjijikan menurut syariat Islam. Nah, itu najis. Yang selanjutnya itu macam-macam dari najis. Ada macam-macamnya ya najis itu. Coba ada berapa macam-macam najis? 3. Ada 3. Yang pertama itu najis apa? Najis mughalladhah. Yang kedua najis mukhaffafa. Yang ketiga najis mutawassithah. Nah, itu macam-macam dari najis. Sekarang definisinya. Apa sih definisi dari najis mughalladhah? Najis yang berat. Najis yang berat. Nah, itu definisi najis mughalladhah. Tapi yang lebih real itu begini. Najis mughalladhah adalah najis yang berat, seperti anjing dan babi beserta keturunannya, dan termasuk kotoran dan air liurnya. Nah, itu definisi dari najis mughalladhah. Yang kedua itu najis apa? Mukhaffafa. Najis mukhaffafa itu najis yang ringan. Ya. Laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan selain nasi. Ya, itu betul. Itu najis mukhaffafa. Najis mukhaffafa itu najis yang ringan. Najis dari air kencing anak laki-laki yang belum makan apapun selain air susu ibunya dan belum cukup umur 2 tahun.
Nah, itu najis muhafafah yang paling ringan ya, itu najis muhafafah. Yang ketiga itu najis mutawasito. Najis mutawasito itu najis yang apa? Sedang ya, yang sedang-sedang saja itu najisnya, yang sedang. Di antara yang ringan dan yang berat itu yang paling sedang. Nah, najis mutawasito itu najis sisa dari najis mughalladho dan najis muhafafah. Nah, najisnya itu seperti apa? Kotoran manusia, apalagi kotoran hewan. Nah, itu teh termasuk dari najis mutawasito. Nah, itu dari apa? Definisi macam-macam najis. Untuk selanjutnya itu bagaimana sih cara membersihkan dari najis tersebut? Yang pertama dari najis mughalladho ya. Najis mughalladho. Yang pertama, gimana sih cara mensucikan najis mughalladho? Najis mughalladho itu kan najis yang paling berat ya, yang paling berat di antara najis yang lainnya. Najis mughalladho itu seperti najis anjing dan babi. Nah, cara mensucikannya itu gimana? Dengan 7 kali apa? Iya, 7 kali basuhan ya, 7 kali basuhan. Nah, yang salah satunya pakai tangan. Jadi begini cara mensucikannya itu, contoh itu ini najis ya. Si najis ini kita bersihkan terlebih dahulu. Kita buang contohnya di teras ya, di teras ada apa? Ada tapak gitu, tapak anjing contohnya ya, atau kotorannya. Nah, buang dulu itu si kotorannya sampai bersih. Nah, baru yang 7 kali itu dimulai kita membawa apa, tanah ya, membawa tanah. Nah, membawa tanah terlebih dahulu dan membawa air yang banyak ya airnya, soalnya kan 7 kali kumpahan. Kita itu boleh membasuhkan si tanahnya itu di basuhan kedua atau ketiga, alangkah baiknya sih dari kedua ya. Yang pertama kita basuhan yang pertama ya, kita basuhkan air di tempat najis tersebut. Yang kedua itu boleh tanah ya, tanah kita basuhkan ke najis tersebut, ke tempat yang tadi ada najisnya. Yang ketiga kita basuhkan dengan air, keempat, kelima, keenam sampai ke 7. Nah, itu yang 7, yang salah satunya pakai tanah, berarti yang 6 pakai apa? Air yang bersih, yang suci. Tanahnya juga harus yang suci. Nah, itu cara mensucikan najis mughalladho. Yang kedua itu cara mensucikan najis muhafafah ya. Najis muhafafah itu yang paling ringan, yang paling enteng. Najis muhafafah itu kan najis air kencing laki-laki, anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya ya. Nah, cara mensucikan itu gimana? Kita itu apa? Membuang najisnya tersebut, ngelap itu, lalu cukup dipercikan dengan air. Nah, itu sudah bisa suci. Itu kan paling enteng ya. Yang ketiga apa? Najis mutawasito. Najis mutawasito itu kan najis sisa ya, sisa dari najis mughalladho dan najis muhafafah. Seperti kotoran hewan ya, yang gampang itu kotoran hewan, contoh di tempat kita atau di teras itu kan biasanya di kampung-kampung itu banyak ayam yang berkeliaran. Nah, di teras ada contohnya kotoran ayam. Nah, si kotoran ayam itu kita harus buang dulu apanya? Datnya. Nah, setelah membuang datnya kita apa? Bersihkan dengan air, basuh dengan air. Nah, setelah dibasuh kita pel ya dengan pel yang suci. Nah, baru itu bisa suci. Oh iya, najis mutawasito itu terbagi dengan dua bagian. Yang pertama apa? Kamu kenapa senyum? Ada yang bikin bahagia? Oke, lanjut ya, lanjut. Najis mutawasito itu terbagi dua bagian. Yang pertama itu najis mutawasito ainnya. Yang kedua najis mutawasito hukmiyah.
Najis mutawasito ainnya itu seperti apa? Najis yang terlihat apa? Nah, Adanya. darahnya seperti kotoran hewan ayam. Kelihatan nggak darahnya? Kelihatan. Kelihatan. Bentuknya kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Aromanya kecium nggak? Kecium. Kalau kita ini pasti dirasa kerasa ya, rasanya itu Pahit. emang kamu pernah mencoba? Belum ya, karena kita kan belum mencoba, gak tahu rasanya. Biasanya itu aroma dan dari bentuk ya, dari bentuk. Nah itu najis mutawasito ain ya. Gimana sih cara mensucikannya? Langsung aja ya cara mensucikannya. Bagaimana mensucikan najis mutawasito ain ya? Seperti yang tadi ya, yang kelihatan datnya itu. Bagaimana buang datnya? Bersihkan dengan air, kucurkan gitu. Dan pel ya, dan pel. Kalau bisa mah di apa? Di wangi, soklin ya. Jadi wangi. Iya. Nah untuk selanjutnya itu najis mutawasito hukumnya. Najis mutawasito hukumnya seperti apa sih definisinya? Najis yang tidak terlihat darahnya. Contohnya itu begini. Mario itu punya adik ya, adiknya itu masih kecil. Nah, si adiknya itu pipis, mau perempuan atau laki-laki yang sudah berumur 2 tahun lebih ya contohnya. Nah, pipis di suatu tempat atau di ruang keluarga ya pipisnya itu. Nah, Maria itu melihat pipisnya itu, tapi ibunya itu tidak melihat. Tapi Maria itu tidak bilang ke ibunya bahwa adiknya itu pipis. Jadi tahu-taunya itu adik sudah pipis gitu. Nah, keburu si najisnya itu kering, jadi tidak tidak kelihatan datnya, jadi keburu gak ada garing bukan garing sih, keburu gak ada datnya gitu. Kering, keburu kering. Nah, Mario itu bilang sebelum sholat zuhur itu ya, pipisnya itu pagi. Mario itu bilang, "Bu, itu ada air kencing si Ade gitu di ruang keluarga." Oh, cina di mana di tempatnya. Nah, seingat Mario itu di tengah-tengah ruang keluarga. Nah, kata si ibu itu, gimana ya cara membersihkannya? Ya cukup membasuh dengan air dan dipel. Jadi yang keseingat kita aja. Soalnya kan gak ada gak ada zat, gak ada aromanya. Kalau bisa kalau rasa gak ada rasanya gitu. Nah, bisa kita bersihkan di tempat itu aja yang kita tadi lihat bahwa ada pipis di situ. Nah, kita bersihkan aja dengan air, dikucurkan dan dibersihkan. Nah, sudah ya dari definisi najis, macam-macam najis, definisi dari macam-macam najis, dan cara membersihkan atau mensucikan itu najis sudah beres. Coba sebelum diakhiri ya mata pelajaran hari ini, Ibu mau bertanya, apakah masih ingat dari tadi yang sudah dijelaskan? Masih? Insya Allah ya masih ingat. Coba saya itu mau bertanya, definisi najis sih apa? Segala sesuatu yang dianggap kotor menjadikan menurut syariat Islam. Nah, menurut syariat Islam itu tadi definisi najis ya. Untuk selanjutnya, coba lihatnya ke sini, jangan lihat ke buku ya, lihatnya ke sini. Coba ada berapa macam-macam najis sih? 3. Ada 3. Yang pertama najis apa? Golado. Yang kedua? Kenapa kamu ketawa? Najis mutawasito. Yang pertama najis golado itu najis berat seperti apa? Anjing dan babi. Langsung aja cara mensucikannya gimana? Dengan 7 kali basuhan. Dan salah satu pakai tanah. Buang dulu datanya sebelum mensucikan. Yang kedua itu najis apa? Muho apa? Najis muho apa itu najis apa? Kencing najis. Air kencing anak laki-laki belum 2 tahun. yang belum makan apapun selain asin mamahnya. Iya. Yang cara mensucikannya bagaimana? Ceprekan aja saya ingat. Hilangkan datnya.
mensucikan air. Air. Nah, yang ketiga apa? Mutawasito. Najis mutawasito. Ainnya dulu. Apa? Yang terlihat? Zatnya. Cara mensucikannya? Buang langsung Buang pakai air. Buang pakai air ya. Yang selanjutnya najis mutawasito hukumnya apa? yang Tidak terlihat Adatnya. Tidak kelihatan datnya. Cara mensucikannya? Yang seingat kita aja ya, di tempat itu bahwa telah ada najis. Nah, dipel aja sama kita. Iya. Dibasuh dengan air dan kita pel. Nah, itu ya sepertinya dari pengertian najis, macam-macam dan cara mensucikannya. Oke, baik. Cukup sekian ya pertemuan hari ini. Semoga kalian selalu mengingatnya dan akan selalu mengamalkannya. Ya Allah. Iya. Mohon maaf atas segala kesalahan ataupun kekurangannya. Ya. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.